Di tengah gurun pasir Mekah, di sebuah zaman di mana keyakinan baru mulai tumbuh, tersembunyi sebuah kisah cinta yang sangat luar biasa. Sebuah cinta yang terjalin antara dua hati, meskipun dipisahkan oleh keyakinan yang sangat berbeda. Sebuah cinta yang tidak hanya menghadapi rintangan dunia, akan tetapi juga ujian keimanan yang sangat luar biasa. Ini adalah kisah tentang Zainab, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, dan juga Abu al-As, seorang pria dengan hati yang sangat tulus, namun memiliki keyakinan yang berbeda. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta, akan tetapi tentang pengorbanan, kesetiaan, dan juga kekuatan iman. Nah, apa yang akan terjadi ketika cinta diuji oleh perbedaan yang mendalam? Ketika dua jiwa yang saling mencintai harus memilih nih antara cinta mereka atau ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah cinta saja cukup kuat untuk mengatasi perbedaan ini? Atau akankah mereka hancur oleh kenyataan yang sangat sulit untuk diterima satu sama lain? Di video kali ini kita akan mengupas tuntas kisah cinta yang menggetarkan hati ini. Sebuah kisah yang tidak hanya menyentuh jiwa, akan tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang tidak ternilai. Siapkan hati kalian, karena ini adalah cerita tentang cinta, iman, dan pengorbanan yang akan membawa kalian pada perjalanan emosional yang tidak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Kronos Cendekia. Semoga hari ini pengetahuan kita bisa bertambah paling tidak 1% tiap harinya. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah cinta yang luar biasa dari sejarah Islam yang mungkin belum banyak diketahui orang. Jadi, siapkan hati kalian untuk perjalanan emosional yang akan menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan sekarang, mari kita mulai. Let's check it out. Zainab binti Muhammad adalah putri sulung dari Nabi Muhammad SAW dan juga istri tercintanya. Siapa lagi kalau bukan Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir sekitar 10 tahun sebelum Rasulullah menerima wahyu pertamanya, sehingga ia sempat merasakan nih masa-masa sebelum Islam datang. Zainab dikenal sebagai seorang wanita yang sangat lembut, penyabar, dan memiliki akhlak yang sangat mulia, mewarisi sifat-sifat ibunya yang juga penyayang dan bijaksana. Kepribadiannya yang anggun dan penuh dengan kasih membuatnya sangat-sangat dihormati oleh keluarganya maupun orang-orang di sekitarnya. Sebagai putri Nabi Muhammad SAW, Zainab memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Jadi dia akan selamanya menjadi putri kecil ayah. Rasulullah mencintainya dengan sepenuh hati, sebagaimana ia mencintai semua putrinya. Zainab juga dikenal sangat berbakti kepada sang ayah. Ketika Rasulullah mulai menerima wahyu dan berdakwah menyampaikan Islam, Zainab adalah salah satu dari sedikit orang yang pertama mendukung ayahnya. Ia memiliki keimanan yang kokoh, meskipun ia tahu nih bahwa menerima Islam bisa membawa banyak tantangan dalam hidupnya kelak. Sebagai seorang putri Nabi, Zainab tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Rasulullah SAW mendidiknya dengan penuh kasih sayang, menanamkan akhlak yang luhur dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat tegar, sabar, dan penuh dengan keimanan, meskipun hidupnya tidak selalu mudah. Zainab binti Muhammad memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Sebagai putri sulungnya, Zainab tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur. Kepribadiannya yang sangat lembut, santun, dan penuh dengan kesabaran menjadikannya anak yang sangat disayangi, baik oleh ayahnya maupun ibunya, Khadijah.
Zainab ini dikenal sebagai pribadi yang sangat anggun, dengan sifat penyayang dan hati yang sangat tulus. Sejak kecil, ia menunjukkan kepedulian yang besar kepada keluarganya. Sebagai seorang putri, ia menjadi teladan dalam hal bakti dan juga cinta kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada Zainab, sebagaimana ia mencintai semua anak-anaknya. Akan tetapi, Zainab memiliki posisi yang sangat istimewa sebagai anak pertama yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Nabi sebelum kenabian. Kepribadian Zainab yang matang dan dewasa sejak muda membuatnya sangat dihormati, bahkan oleh orang-orang di luar keluarganya. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, Zainab sudah cukup dewasa untuk memahami tentang jawaban besar yang ditanggung oleh ayahnya. Ia mendukung ayahnya dengan penuh cinta dan juga keyakinan. Meskipun situasi di Mekah menjadi sulit setelah Nabi Muhammad menyebarkan Islam, namun Zainab tidak pernah goyah dalam kesetiaannya kepada sang ayah. Bahkan ketika ancaman dan juga tekanan dari kaum Quraisy meningkat, kelembutan Zainab berpadu dengan keteguhan imannya menjadikannya sebagai sosok yang kuat di tengah-tengah ujian yang berat. Hubungan antara Zainab dengan Nabi Muhammad tidak hanya didasarkan pada ikatan darah, tetapi juga pada kecintaan mereka yang mendalam sebagai seorang ayah dan juga putri. Rasulullah sangat menghormati Zainab, tidak hanya karena ia adalah putrinya, tetapi juga karena akhlaknya yang sangat luhur. Jadi Zainab ini dikenal sebagai wanita yang sangat penuh dengan kasih, tetapi juga sabar dan tabah. Bahkan di saat-saat sulit seperti ketika harus menghadapi berbagai cobaan, Zainab tetap menjaga keimanan dan juga ketaatannya kepada Allah. Sesuatu yang membuat Rasulullah semakin mencintai dan bangga kepada putrinya tersebut. Zainab juga seringkali menjadi tempat curahan kasih sayang sang Rasul. Beliau memperlakukan Zainab dengan kelembutan dan juga perhatian yang sangat mendalam, memberikan contoh bagaimana hubungan antara orang tua dan anak seharusnya dibangun di atas cinta, hormat, dan saling mendukung. Rasulullah sering memberikan teladan akhlak mulia kepada Zainab, dan Zainab menyerap semua pelajaran itu dengan baik, menjadikannya seorang wanita yang dihormati dan juga dicintai di lingkungannya. Kepribadian Zainab mencerminkan ajaran-ajaran luhur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai pribadi yang sabar dalam menghadapi ujian, rendah hati, dan selalu menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Kasih sayang dan juga hubungan yang dekat dengan ayahnya memberi Zainab kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh keimanan dan juga keteguhan. Kisah Zainab mengingatkan kita akan indahnya hubungan antara orang tua dan anak yang didasarkan pada cinta, saling pengertian, dan dukungan di segala keadaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Abu Al-As bin Rabi, yang merupakan seorang tokoh penting dari suku Quraisy, yang dikenal karena reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan juga terpercaya. Ia berasal dari keluarga yang terpandang dalam masyarakat Quraisy. Ibunya adalah Halah binti Khuwailid, yang juga merupakan saudara kandung dari Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang yang terhormat, Abu Al-As dihormati oleh kaumnya, yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Mekah. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang cakap dan juga sukses. Dengan reputasi yang sangat baik di dunia perdagangan, kejujuran dan integritasnya dalam menjalankan bisnis membuatnya menjadi salah satu pedagang yang paling dapat dipercaya di Mekah pada saat itu. Sebagai seorang pedagang Abu Al-As sangat dikenal karena sifat amanahnya. Ia selalu menjaga kepercayaan mitra bisnisnya yang tidak pernah terlibat dalam penipuan atau kecurangan. Reputasinya yang bersih dalam dunia perdagangan membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik di kalangan Quraisy maupun di luar mereka. Tidak hanya sukses dalam bidang bisnis, ia juga seorang yang bijaksana dalam memimpin dan mengelola urusan dagang. Abu Al-As memiliki kemampuan untuk mengelola perdagangan besar dan dipercaya untuk menyimpan barang dagangan berharga milik banyak orang. Salah satu hal yang paling mencolok dari kepribadiannya adalah integritas dan juga komitmennya terhadap nilai-nilai kejujuran.
Meskipun ia tinggal di tengah masyarakat yang sangat materialistik dan juga seringkali terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak jujur, ia tetap mempertahankan prinsipnya yang kuat untuk selalu berpegang teguh pada kejujuran. Dalam segala situasi, baik itu dalam urusan bisnis maupun kehidupan sehari-hari, Abu al-Ash selalu menjaga prinsip tersebut. Sebagai hasilnya, ia dihormati oleh banyak orang dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitasnya. Hubungan antara Abu al-Ash bin Rabi dan juga Zainab binti Muhammad dimulai jauh sebelum Islam datang sebagai ajaran agama baru. Keduanya berasal dari keluarga yang sangat terhormat di Mekah, dan pernikahan mereka berlangsung dalam suasana penuh kasih sayang dan juga pengertian. Abu al-Ash, seorang pedagang yang terkenal jujur dan sukses, serta Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedekatan yang alami sejak masa muda. Cinta mereka tumbuh dari saling menghormati, saling mendukung, dan keduanya sangat memahami peran masing-masing dalam keluarga besarnya. Pada saat itu, hubungan mereka berjalan dengan baik. Abu al-Ash dikenal sebagai pria yang bijaksana dan penuh perhatian, sedangkan Zainab adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki hati yang lembut. Mereka saling mencintai dengan tulus dan saling menguatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Zainab mulai dewasa, ia dipinang oleh Abu al-Ash dan menikah dengannya, meskipun pada saat itu mereka belum mengenal ajaran Islam. Mereka hidup bahagia bersama, saling mendukung dalam segala aspek kehidupannya. Abu al-Ash yang bekerja sebagai pedagang memiliki kehidupan yang cukup mapan, sementara Zainab sebagai putri Rasulullah memiliki pengaruh yang sangat kuat, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam keseharian mereka, terlihat bagaimana mereka saling memperhatikan satu sama lain, dan Zainab selalu mendapat dukungan penuh dari suaminya, baik dalam urusan pribadi maupun dalam hal-hal yang lebih besar. Mereka menghidupi kehidupan yang sederhana, namun penuh dengan cinta dan juga kebahagiaan. Namun, cinta mereka diuji ketika Islam datang sebagai agama baru. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertamanya, Zainab segera mengikuti jejak ayahnya dan memeluk agama Islam. Meskipun perbedaan agama yang mencolok mulai muncul di antara dirinya dan juga suaminya, meskipun demikian, perasaan cinta yang kuat tetap mengikat keduanya, dan mereka berusaha untuk menjaga hubungan mereka meskipun terhalang oleh keyakinan yang berbeda. Cinta mereka adalah contoh dari ikatan yang tulus, yang mengatasi berbagai tantangan, termasuk perbedaan pandangan agama yang muncul setelah kedatangan Islam. Zainab binti Muhammad dan juga Abu al-Ash binti Rabi menikah sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Pada masa itu, keduanya hidup di Mekah, di mana Abu al-Ash adalah seorang pedagang yang terhormat dan jujur, sementara Zainab adalah putri pertama Rasulullah dan Khadijah binti Khuwailid. Keluarga mereka termasuk dalam keluarga yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Keduanya saling mengenal dan memiliki kedekatan sejak muda, karena keluarga mereka sudah lama terhubung erat satu sama lain. Pernikahan mereka pun berlangsung pada masa sebelum Islam datang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih seorang pria biasa yang tidak diutus sebagai nabi. Zainab dan juga Abu al-Ash menikah dalam suasana penuh kebahagiaan, dan ikatan mereka sangat kuat. Abu al-Ash yang dikenal sebagai pedagang yang sukses dan terpercaya, mampu memberikan kehidupan yang stabil bagi Zainab. Sementara itu, Zainab sebagai putri Rasulullah memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi di masyarakat Mekah. Mereka hidup bahagia dan saling mendukung. Abu al-Ash tidak hanya seorang suami yang penuh perhatian, akan tetapi juga mitra hidup yang saling menghormati Zainab. Zainab juga sangat menyayangi suaminya. Dan meskipun dia merupakan putri Rasulullah, ia tetap menjalani hidupnya dengan sederhana dan penuh pengabdian sebagai seorang istri. Mereka menjalani kehidupan pernikahan yang penuh cinta dan saling pengertian. Meskipun dalam banyak hal, kehidupan mereka lebih fokus pada nilai-nilai keluarga dan tradisi mereka sebelum Islam hadir di tengah-tengah mereka. Namun, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan mulai berdakwahnya, Zainab segera mengikuti langkah ayahnya dan memeluk agama Islam. Perubahan besar pun terjadi.
dan menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Meskipun hubungan mereka tetap dipenuhi dengan kasih sayang, ketika Zainab masuk Islam, Abu al-Ash tetap memegang kepercayaannya terhadap agama nenek moyangnya Quraisy yang tidak menerima ajaran Islam pada saat itu. Hal ini menyebabkan ujian bagi pernikahan mereka, namun ikatan cinta mereka tetap terjaga. Perbedaan agama antar keduanya tidak mengurangi rasa saling mencintai dan menghormati mereka. Zainab tetap menghormati suaminya. Meski keyakinan mereka berbeda, begitu juga Abu al-As tetap menunjukkan kasih sayang dan penghormatan yang tinggi terhadap Zainab. Meskipun mereka berada dalam perbedaan pandangan agama yang begitu tajam, cinta mereka bukanlah cinta yang didasarkan pada agama semata, tetapi juga pada rasa saling pengertian, kepercayaan, dan komitmen untuk saling mendukung. Ketika akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh dengan ujian, Abu al-Ash memeluk Islam. Itu adalah simbol dari kesetiaan dan penghormatan yang tulus terhadap Zainab. Ia datang kembali kepada Zainab, bukan hanya sebagai suami yang kembali, tetapi sebagai seorang muslim yang telah menerima kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Perjalanan cinta mereka yang dimulai dengan keharmonisan, meski berbeda latar belakang agama, akhirnya dipenuhi dengan keberkahan, seiring dengan kesatuan mereka dalam iman dan yang sama. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak hanya bisa bertahan meskipun diuji oleh perbedaan, akan tetapi juga bisa memperkuat hubungan melalui rasa saling menghormati, cinta, dan pengertian yang tulus. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertamanya di Gua Hira, kehidupan beliau dan seluruh umat manusia mengalami perubahan yang sangat besar. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasul mengajak umat manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan segala bentuk penyembahan selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan wahyu ini kepada orang-orang terdekatnya terdahulu, dimulai dari istrinya yang mendukungnya sepenuh hati. Setelah itu, secara perlahan Rasulullah mulai mengajak keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya untuk memeluk Islam, termasuk Zainab, putri beliau. Zainab sebagai anak perempuan Rasulullah menerima Islam dengan tulus. Begitu mendengar ajaran ayahnya, ia menyaksikan perubahan besar dalam diri ayahnya, yang sebelumnya seorang pedagang yang dihormati, menjadi nabi yang diutus untuk menyampaikan wahyu Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk mengikuti agama yang baru, Zainab tidak ragu. Ia merasa bahwa ini adalah jalan kebenaran yang datang dari ayahnya yang sangat ia cintai dan juga hormati. Tanpa keraguan, Zainab memeluk agama Islam, mengikuti jejak ayahnya dan mulai menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama baru yang dibawa oleh Rasulullah. Zainab pun merasa terjebak di antara dua perasaan yang saling bertentangan. Cinta kepada suami dan ketaatan kepada ayah serta agama barunya membuatnya harus menghadapi keputusan yang sulit. Ia harus menerima kenyataan bahwa suaminya tidak sejalan dengan keyakinannya, yang menambah beban di hatinya. Namun, meskipun Zainab dan Abu al-Ash berada di jalan yang berbeda dalam hal keyakinan, cinta mereka tetap tidak berubah. Mereka tetap saling menghormati dan mendukung, meski ada jarak dalam hal agama. Bagi Zainab, ini adalah ujian berat yang menguji keimanan dan kesetiaannya kepada kedua orang yang sangat ia cintai. Ia harus menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, tetap setia kepada suaminya yang belum menerima Islam, sambil menjaga ketaatannya kepada ayahnya dan ajaran Islam yang ia yakini sebagai kebenaran. Meskipun perbedaan agama menyebabkan mereka terpisah dalam beberapa hal, Zainab dan Abu al-Ash tetap berusaha menjaga hubungan mereka dengan penuh rasa cinta dan penghormatan, saling menghargai meski keyakinan mereka berbeda. Dilema Zainab ini mencerminkan perjuangan antara cinta yang mendalam kepada suami dan ketaatan pada agama yang baru ia terima. Setelah Zainab memeluk Islam, hubungan antara dia dan juga suaminya Abu al-As bin Rabi menghadapi ujian yang lebih berat lagi. Dalam Islam, ada aturan yang jelas mengenai pernikahan antara wanita muslim dan pria non-muslim.
Salah satu ajaran yang diterima oleh umat Islam adalah bahwa seorang wanita muslim tidak boleh menikah dengan pria yang tidak beragama Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa wanita muslim hanya diperbolehkan menikah dengan pria muslim. Aturan ini dibuat untuk menjaga kemurnian iman dan menjaga agar hubungan keluarga tetap sejalan dengan ajaran agama Islam. Meskipun Zainab dan Abu al-As sangat saling mencintai dan telah membina rumah tangga yang penuh kasih, perbedaan keyakinan mereka akhirnya memaksa Zainab untuk membuat keputusan yang sangat berat. Ketika Zainab memeluk Islam dan Abu al-As tetap pada keyakinannya yang lama, perpisahan mereka tidak terhindarkan. Zainab harus berpisah dengan suaminya karena aturan Islam yang melarang pernikahan semacam itu. Keputusan ini sangat sulit bagi Zainab karena meskipun mereka berdua saling mencintai, ia harus mengutamakan ketaatan kepada agamanya. Perpisahan itu menjadi momen yang sangat emosional dan penuh kesedihan bagi keduanya. Mereka telah menjalani kehidupan bersama yang penuh cinta, dan Zainab harus meninggalkan suaminya karena perbedaan keyakinan yang begitu mendalam. Zainab merasa sangat berat karena meskipun ia harus berpisah dengan suaminya, ia tidak ingin kehilangan hubungan yang telah mereka bangun selama ini. Abu al-As di sisi lain merasa kehilangan dan juga kecewa, tetapi ia tetap menghormati keputusan Zainab. Cinta mereka tetap ada meski harus berpisah karena alasan agama yang tidak dapat dihindari. Mereka berdua saling menghormati keputusan tersebut. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, Zainab tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Namun sebagai seorang muslimah, ia merasa bahwa ia harus taat pada aturan agama, meskipun itu berarti harus berpisah dengan orang yang sangat ia cintai. Abu al-As juga menunjukkan rasa hormat kepada Zainab. Meskipun hatinya terasa berat, mereka berdua saling menghargai keputusan itu dengan penuh pengertian, meskipun keduanya merasa sangat kehilangan satu sama lain. Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah adalah salah satu pertempuran terbesar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dan juga kaum Quraisy yang dipimpin oleh para pemuka Quraisy di Makkah. Abu al-As bin Rabi terlibat dalam perang ini di pihak Quraisy bersama pasukan yang bertempur melawan kaum muslimin. Perang ini berlangsung sengit dan menentukan karena kaum Quraisy berusaha untuk menghancurkan dakwah Islam yang sedang berkembang. Di sisi lain, kaum muslimin berjuang untuk mempertahankan agama dan kehormatan mereka. Abu al-As, meskipun merupakan suami dari Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap memilih untuk berperang di pihak Quraisy, mengikuti kaum yang menentang Islam. Dalam pertempuran yang menegangkan ini, pasukan Quraisy kalah dan banyak prajurit mereka tertangkap oleh pasukan Muslim. Salah satu dari mereka adalah Abu al-As yang menjadi tawanan perang. Peristiwa ini merupakan titik balik yang besar dalam hubungan antara Abu al-As dan juga Zainab. Meskipun Abu al-As berperang di pihak lawan, Zainab tetap menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang luar biasa terhadap suaminya. Setelah mendengar bahwa suaminya menjadi tawanan perang, Zainab merasa sangat sedih dan khawatir. Meskipun perasaan cintanya masih sangat dalam, ia tahu bahwa suaminya adalah bagian dari musuh dalam pertempuran ini, dan bahwa perpisahan mereka karena agama adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Namun, Zainab tetap meniatkan kebaikan suaminya dan memilih untuk menunjukkan belas kasihan. Zainab kemudian akhirnya memutuskan untuk mengirimkan sesuatu yang sangat berharga untuk menebus suaminya. Ia mengirimkan kalung milik ibunya, Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan hadiah yang sangat berharga dan penuh kenangan. Kalung itu memiliki nilai sentimental yang sangat tinggi bagi Zainab karena merupakan milik ibunya yang tercinta. Zainab tahu nih bahwa kalung tersebut bisa menjadi jaminan yang cukup besar untuk menebus Abu al-As dari tawanan perang. Dengan tindakan ini, Zainab menunjukkan bahwa meskipun ia dan suaminya berada di pihak yang berbeda, cinta dan rasa kasih sayangnya tidak bisa dihalangi oleh perbedaan keyakinan mereka. Ketika Rasulullah melihat kalung tersebut, beliau mengenalinya sebagai milik sang istri, yaitu Khadijah.
Tersentuh oleh tindakan Zainab, Rasulullah pun merasa iba dan sangat menghargai pengorbanan putrinya. Rasulullah kemudian memberi izin kepada para sahabat untuk melepaskan Abu al-Ash dan mengembalikan kalung itu kepada Zainab. Peristiwa ini tidak hanya menjadi momen emosional bagi Zainab dan Abu al-Ash, tetapi juga mengandung makna yang mendalam tentang kasih sayang, pengorbanan, dan penghormatan meskipun ada perbedaan agama. Momen ini menjadi titik balik besar dalam hubungan mereka. Abu al-Ash yang sebelumnya tetap pada keyakinan Quraisy merasa tersentuh oleh perhatian dan pengorbanan Zainab. Ia akhirnya menyadari bahwa cinta dan rasa kasih sayang yang diberikan Zainab kepadanya lebih kuat daripada segalanya. Ia menjadi awal dari perjalanan spiritualnya yang akhirnya membawanya kepada Islam. Abu al-Ash akhirnya memeluk agama Islam dan kembali kepada Zainab dengan keyakinan yang sama. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana kasih sayang dan pengorbanan bisa mengatasi segala perbedaan dan menjadi jalan menuju perubahan yang lebih baik. Ketika Abu al-Ash datang kepada Zainab untuk memohon kembali menikah dengannya, pertemuan mereka dipenuhi dengan perasaan haru yang mendalam. Zainab yang sudah lama merindukan kepulangan suaminya dengan penuh keyakinan, merasa sangat bersyukur dan terharu melihat Abu al-Ash kembali kepadanya. Kini, dengan iman yang sama, meskipun perjalanan mereka penuh dengan ujian dan perpisahan yang berat, cinta mereka tidak pernah pudar. Cinta yang telah teruji oleh perbedaan, peperangan, dan waktu, akhirnya menemukan jalan untuk bersatu kembali. Zainab menerima Abu al-Ash dengan hati yang penuh kebahagiaan. Momen reuni ini tidak hanya menjadi tanda bahwa cinta mereka tidak pernah hilang, tetapi juga mencerminkan kekuatan iman yang kesabaran yang telah mereka jalani. Abu al-Ash yang sebelumnya berperang di pihak Quraisy melawan kaum muslimin, kini kembali sebagai momen seorang muslim sejati yang siap untuk mengarungi kehidupan baru bersama Zainab, berdasarkan iman yang sama dan tujuan hidup yang serupa. Pernikahan mereka yang kedua ini menjadi contoh yang sangat indah tentang kesabaran, keteguhan, iman, dan cinta sejati. Mereka telah melalui banyak ujian berat dalam hidupnya, termasuk perpisahan yang disebabkan oleh perbedaan agama. Namun, mereka tidak menyerah pada cinta dan keimanan mereka. Sebaliknya, perpisahan itu malah menguatkan tekad mereka untuk bersama kembali, dengan keyakinan yang sama dan dengan semangat untuk membangun keluarga yang penuh dengan kebaikan, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah. Pernikahan mereka bukanlah bukti bahwa cinta itu bisa retak karena perbedaan, melainkan bukti bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang hanya mengandalkan kesenangan dan juga kenyamanan semata. Tetapi cinta sejati ialah cinta yang dibangun atas dasar ketulusan, pengorbanan, dan saling mendukung dalam menghadapi segala ujian hidup. Zainab dan juga Abu al-Ash menunjukkan bahwa dalam kehidupan yang penuh tantangan, iman yang kuat dan cinta yang tulus dapat membawa dua hati yang terpisah untuk kembali bersatu. Cinta mereka tidak hanya sekedar perasaan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang mengajarkan kita tentang arti kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang bertahan meski diuji oleh berbagai cobaan. Kisah ini penuh dengan ujian dan cobaan, membawa kita dalam perjalanan emosi yang mendalam. Bayangkan, perpisahan yang mengiris hati saat Zainab dan juga Abu al-Ash terpaksa berpisah karena perbedaan keyakinan yang tiba-tiba. Bayangkan juga betapa beratnya bagi Zainab untuk mengirimkan kalung milik ibunya Khadijah sebagai jaminan untuk menebus suaminya yang telah menjadi tawanan perang. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Dan kemudian, ketika akhirnya mereka bertemu kembali setelah Abu al-Ash memeluk Islam, pertemuan itu penuh dengan haru. Cinta mereka yang sempat terpisah karena agama, kini bersatu kembali dalam ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ikatan yang dibangun atas dasar iman yang sama. Momen reuni mereka adalah simbol dari keteguhan hati, kesabaran, dan cinta yang tidak pernah pudar, meski telah diuji oleh waktu dan perbedaan. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenung bagaimana cinta sejati tidak hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga pengorbanan, kesetiaan, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi, seperti agama dan akhlak mulia. Bagaimana bisa
Belajar dari Zainab yang tidak ragu memilih ketaatan kepada Allah, meskipun harus berpisah dengan suami tercintanya. Bagaimana kita bisa meneladani akhlak mulia sang Rasul dan juga Zainab, yang akhirnya mempengaruhi hati Abu al-As untuk menerima Islam. Mari kita renungkan, bagaimana nilai-nilai ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita, dalam hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, dalam kesetiaan kita terhadap agama, dan dalam menjalani hidup dengan penuh akhlak mulia. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta, keimanan, dan akhlak yang baik adalah kunci untuk mengatasi segala ujian hidup dan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus mengutamakan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita, terutama dalam hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa untuk selalu menjaga keimanan dan akhlak yang baik, karena itu adalah kunci untuk menghadapi segala ujian dalam hidup. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, pastikan untuk menonton video-video lainnya, dikarenakan di dalam YouTube ini semua videonya saling berkaitan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga cerita ini membawa manfaat dan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.